Jadi harokat huruf ro, teman-teman, di huruf terakhir adalah dhammah, berbaris dhammah. Maka cara membacanya ketika diwasol atau disambungkan, teman-teman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbaru, ya, bukan Allahu Akbar Allah. Nah, Hanif Al-Atwas di sini, teman-teman, membacanya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini salah, teman-teman. Perhatikan. Kesalahan yang biasa muazzin lakukan ketika menyebut lafaz azan antaranya Ini yang salah. Allahu Akbar, Allah. Perhatikan. Allahu Akbar. Okey. Yang sebenarnya, Ini yang benar nih. betul ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini saya mau bicara ilmu ya, bukan mau menanggapi orang tadi, karena tanggapannya itu ya kita anggap lucu-lucuan lah ya. Jadi salah kalau ada orang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, roknya dibaca fathah itu salah. Yang benar dibaca dhammah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan dia mengutip salah satu video YouTube yang juga salah kalau dibaca mati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah juga katanya. Padahal itu yang paling utama, dibaca mati itu yang paling utama. Jadi ini masalah khilafiyah saja ya. Semuanya boleh. Kira-kira gampangnya begitu. Sebagai pengantar awal ya. Jadi azan itu kalimat-kalimat huruf-huruf terakhirnya itu di setiap jumlah ya. Allahu Akbar itu kan jumlah, Pak. Apakah mu'rob sesuai dengan posisinya, kalau akbar sebagai khobar berarti rofa, atau jangan-jangan mabni sukun atau jazm gitu. Ada Pak ulama yang mengatakan adzan itu semuanya jazm. Jadi Allahu Akbar gitu. Sehingga ketika mau disambung, maka berarti roknya diharkati sebagaimana huruf mati ketemu dengan Allah, di mana hamzanya kan dibuang Pak. Hamzah wasl kan, berarti ketemu dengan huruf mati juga. Dua harkat bertemu. Maka menjadi dibaca apa roknya itu, gitu Pak. Jadi basicnya itu, roknya itu berharkatnya mati, gitu. Nah, begitu ya, salah satu pandangan begitu. Tapi saya bacakan secara tertib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa taskinu. Taskinu rok maksudnya. Ucapan dari musonif, yaitu pengarang kitab Fathul Muin ini, wa taskinu, ya, mensukunkan, maksudnya adalah wa yusannu taskinu ra'i at-takbirati al-ula minal adhani. Dan disunnahkan mensukunkan huruf ra pada takbir pertama dari azan. Wa mithluha, dan adalah sama dengannya atau yang sama dengannya ra'u at-takbirati ats-tsaniyati, adalah ro yang kedua juga. Jadi sama saja, ro yang kedua juga disunnahkan dibaca sukun, Pak. Tadi kan sudah benar dibaca sukun itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok malah disalahkan? Ya. Bal aula, bahkan itu lebih utama. Li'annahu yusannu al-waqfu alaiha, karena sebenarnya disunnahkannya itu ada waqaf. Jadi nanti ada pertentangan. Sunnahnya waqaf, tapi sunnah juga iktiron. Jadi jumlahnya itu dibarengin tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itu menjadi satu kesatuan, dua takbir satu kesatuan, dua takbir berikutnya satu kesatuan. Jadi iktiron bareng ya, bersusulan itu disunahkan, tapi wakaf juga disunahkan. Bahkan aula. Bagaimana cara menjelaskan itu? Nanti dijelaskan di bawah Pak ya. Jadi Allahu Akbar itu yang lebih utama Pak. Malah disalahkan tadi katanya. Harus Allahu Akbaru. Ya begitu ya. Silakan lah ya. Kemudian qala al-Qurdi, berkata Syekh al-Qurdi, wa ibaratul imdad, ibarah dalam kitab imdad, as-sunnatu taskinu ra'i at-takbirati as-saniyati wa kadza al-ula. Yang sunnah itu adalah mensukunkan ro yang kedua pada akbar
Begitu juga ro yang pertama. Jadi itu yang apa namanya? Yang sunnahnya begitu, Pak. Fa'illam yaf'al, apabila tidak mensukunkan dummah, maka difathahkan, didommahkan ya. Au futihah, atau difathahkan, intaha. Jadi kalau tidak mau dibaca sukun, ya, maka dibaca dommah atau dibaca fathah. Kan berarti sudah boleh, Pak. Mau dommah atau fathah. Dan kalau dibaca dommah atau dibaca fathah, ini jelas hamzah wasolnya itu hilang. Nah, jadi tidak mungkin Allahu Akbaru, nggak mungkin begitu, nggak ada pendapat begitu ya. Jadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Sampai sini kan sudah terjawab kalau masalah adzan Allahu Akbar. Tapi yang disalahkan juga akbarnya, katanya kok kol-kolah. Wah, saya paling malas kalau orang sudah bicara tajwid ya. Karena ya kadang orang terselip salah-salah lah. Kalau Allahu Akbar ya, aknya itu kayak kol-kolah gitu. Jadi kayak dianggap kof ya. Wah, kalau begitu Habib Hanif ya harus belajar tajwid lagi. Tapi itu nggak berkaitan dengan ilmu ya. Ini berkaitan dengan ilmu di sini ya. Mungkin kamu juga belum pernah dengar orang adzan kok dibaca roknya kok fathah, kan begitu ya. Mungkin ya. Maka di sini saya baca. Terus intaha, selesai. Qauluhu, ucapan musannif, fa illam yaf'al ay at-taskinah, atau fa illam yuf'al berarti at-taskinu. Apabila tidak mengerjakan si muadzin itu at-taskinah, maksudnya adalah apa yang tidak dikerjakan? At-taskinah membaca sukun. Artinya kalau roknya itu tidak dibaca sukun ya. Kemudian wa qauluhu fal afsahu ad-dhammu. Maka yang lebih fasih atau yang lebih benar ya. Jadi ini masalah lebih saja, Pak. Ini pun pendapat di sini ya, fal afsahu ya. Maka yang lebih fasih ad-dhammu adalah dhamma. Ai afsahu minal fathi. Lebih fasih daripada dibaca fathah. Jadi ya lebih fasih. Allahu Akbarullahu itu lebih fasih daripada Allahu Akbarullahu. Tapi kalau bicara mana yang lebih fasih lagi, ya dibaca sukun, Pak. Allahu Akbar gitu. Jadi roknya dibaca sukun. Kenapa? Karena sunnahnya itu wakof. Ya, nanti ketemu wakof tapi dibaca satu tarikan gitu. Ya, gimana caranya wakof tapi satu tarikan? Nah begitu ya. Kan agak membingungkan itu ya. Maka di sini qala Ibnu Hisham fi Mughnihi, berkata Ibnu Hisham dalam kitabnya Mughnil Labib, fa inna jama'atan minhum al-mubarradu ya, atau al-mubarrid ya. Maka sesungguhnya sekelompok ulama ya, jemaah ini Pak ya, sebagian dari atau salah satu dari kelompok ulama itu adalah Imam Al-Mubarrad. Imam Al-Mubarrad ini Pak ulama senior dalam masalah nahwu ya. Ya lettingannya Imam Sibawayh ya, awal mutaqaddimin ya. Harakatu ra'i akbaru ya. Harkatnya ro kalimat akbaru begitu ya. Ai al-ula, maksudnya yang pertama di Allahu Akbar itu, ro-nya itu harkatnya apa gitu ya. Fathatun adalah fathah. Jadi ada sekelompok ulama ya termasuk Al-Mubarrad yang mengatakan harkat ro-nya yang pertama itu adalah fathah. Wa annahu, dan sesungguhnya takbir itu ya, pembacaannya itu waslun biniyatil waqfi. Nah, di sini kronologisnya. Jadi waslun itu dibaca wasol biniyatil waqfi, tapi niatnya diwaqaf. Jadi kan tadi sudah dibilang bahwasanya setiap jumlah dalam adzan itu ada yang mengatakan semuanya mati, Pak, sukun ya, jazm ya. Ada yang mengatakan enggak, mu'rob saja. Nah, di sini dijelaskan ro-nya itu fathah. Jadi kan ini enggak masuk kepada yang apa? I'rob, Pak. Kenapa? Karena i'robnya tidak mungkin dibaca fathah karena dia khobar kan begitu. Lalu dibaca fathah atas dasar apa kan begitu? Oh, atas dasar wakof. Oh, berarti mesti aslinya dhammah. Tapi karena wakof, maka berarti dibaca mati. Karena disambung, maka lalu diharkati dengan fathah. Ya, dua huruf mati bertemu, maka diharkati dengan fathah. Maka di sini kalau kita jelaskan ya,
Wa annahu waslun biniyatil waqfi. Summah talafu. Kemudian ulama yang jamaah itu berbeda pendapat lagi. Fakilah, maka dikatakan atau ada satu pendapat, hiya, ya harkat fathah itu, harokatus sakinah ini adalah harkat dari kedua huruf yang sama-sama sukun. Jadi dasarnya itu adalah sukun. Nah, ini kronologisnya. Lalu kenapa diharkati fathah? Ya karena bertemu dengan huruf sukun juga. Berarti kan diwasal, Pak. Kenapa dia nggak bertemu dengan huruf sukun juga? Karena Allahnya itu hamzahnya dibuang. Allah itu hamzahnya dibuang kalau diwasal atau disambung. Oh, berarti ini sebetulnya bacanya wasal. Tapi kalau diwasal kok roknya dibaca sukun? Ya karena niatnya wakof gitu, Pak. Ini kan ulama yang membahas, Pak ya. Jadi niatnya wakof, maka roknya hukumnya mati. Tapi dibacanya wasal, maka huruf mati ini harus diharkati. Karena ketemu juga dengan huruf mati. Yaitu Allah dibuang alif hamzahnya. Ya. Oh berarti kalau begitu harkatnya fathah. Nah, itu Pak ya. Ya belajar memahami kitab kita ya. Wahiyah ya. Ini kelanjutannya. Dan ada pendapat lagi kan ikhtilaf tadi. Yang pertama itu harkat karena ada dua huruf sukun. Wahiyah dan fathah itu ya. Harkatu al-hamzati adalah harkatnya hamzahnya lafaz Allah nukilat yang dipindah. Ya aslinya kan Allahu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naroknya mati. Mau disambung, maka harus diharkati. Itu yang pertama. Kemudian ini mau disambung, ya berarti ya sudah harkat hamzahnya dipindah kepada ro. Menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apapun alasannya, mau karena bertemu dua huruf sukun atau hamzahnya Allah dipindah ke ro, itu berarti ada pendapat yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaitu tulisan yang terakhir itu ya. Ro-nya dibaca fathah. Lalu dikomentari oleh Imam Ibnu Hisham. Wahada khurujun anidz dhahir, dan ini ya penjelasan ini atau pendapat kelompok ini keluar dari yang jelas. Artinya ini pemanaan yang tidak sesuai dengan apa yang sangat sudah jelas transparan gitu ya. Li ghairi da'in. Li ghairi da'in tanpa ada tuntutan. Jadi ini seperti pemahaman yang dipaksakan padahal tidak ada yang mengharuskan. Kan begitu ya. Ini karena Imam Ibnu Hisham ini tidak menjelaskan bagaimana pendapatnya dari Al-Mubarrad misalnya. Kalau kita baca dalam Mughnil Muhtaj itu, Imam Asy-Syarbini itu menjelaskan kenapa Al-Mubarrad membaca fathah. Karena kata Al-Mubarrad itu sebetulnya adzan itu ya sumi'a mauqufan, semuanya wakof. Per jumlah itu wakof. Berarti dibaca sukun semua gitu ya. Jadi sunnahnya itu kan wakof, Pak. Tapi di sini mau disambung gitu. Sunnahnya wakof mau disambung. Maka berlaku hukum wakof itu. Yaitu dibaca mati. Ya karena mau disambung. Ya akhirnya terpaksa diharkati. Kan begitu, Pak ya. Bukan dia wakof, bukan wakofnya dirubah menjadi wasal. Enggak, tetap wakof. Walaupun disambung. Makanya waslun biniyati wakfin ya. Atau ya waslun biniyatil wukuf ya, biniyatil wakfi, disambung tapi niatnya wakof kan begitu. Jadi konsisten kepada wakofnya, pokoknya wakof dibaca mati kan begitu. Kan tapi kok iktiron disambung, iya tapi tetap niatnya mati. Maka ya sudah berlaku hukum wakof ya, karena niat yang menjadi dasar, maka dia diharkati sukun. Karena bertemu dengan huruf mati, maka berarti hukum hukum wasolnya berlaku juga. Apa hukum wasol berlaku? Dua harkat bertemu sama-sama sukun diharkati fathah, itu karena wasal. Hukum wakofnya berlaku apa? Dia tidak dianggap rofa, tapi dianggapnya mati. Kira-kira begitu ya. Kemudian perhatikan komentar dari Ibnu Hisham ini. Wahada khurujun anidz dhahiri li ghairi da'in. Dan ini keluar dari kondisi dohirnya. Artinya ini sesuatu pandangan yang extraordinary lah bahasanya. Keluar dari garisnya. Li ghairi da'in tanpa ada tuntutan. Artinya padahal tidak ada yang mengharuskan. Biasanya kan teks-teks hadis itu Pak tidak bisa dimaknai secara dohir karena kalau
di mana dohir maknanya menjadi bertentangan dengan syariat misalnya, atau menjadi terbalik atau apa. Ini sebetulnya enggak gitu. Jadi tidak perlu seperti itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan ya biar utuh ya. Wasawabu, maka yang benar, anna harokata ar-ra'i dhammatu i'rabin. Sesungguhnya harkatnya ro itu adalah dhammahnya i'rab. Artinya ya, kalau kamu mau diwasal, ya sudah, ro-nya kan i'rabnya dhammah, ya sudah, Allahu akbarullah begitu. Enggak usah dibaca fathah dengan alasan karena dua huruf sukun bertemu. Ya kok bisa dua huruf sukun bertemu? Ya karena satunya diniatkan wakof, berarti sukun, makanya dipilih fathah. Baik fathah itu karena dua huruf sukun bertemu, atau fathah itu karena yang menarik harkat di hamzah itu ya kepada ro. Nah, itu wasalnya begitu ya. Yang belepotan saya menjelaskan, semoga kamu paham ya. Kemudian perhatikan komentar dari Sayyid Abu Bakar Syato ini, ya, Abdimyati ini ya. Walhasilu, pada kesimpulannya, annal waqfah aula li'annahu al-marwi. Sesungguhnya waqaf itu lebih utama. Artinya berarti sebetulnya dibaca sukun, Pak. Baik mau ikut pendapat yang semuanya sukun atau apa, yang jelas kalau waqaf kan pasti sukun, Pak. Pasti dibaca mati kan. Itu sebetulnya lebih utama. Berarti lebih utamanya itu wakaf sebetulnya ya. Li'annahu al-marwi, karena itu adalah seperti yang diriwayatkan. Ya, jadi dalam riwayat-riwayat itu, hadis itu, kalau bahasanya Al-Borod itu, Imam Al-Borod, li'annal adana sumi'a mauqufan. Jadi sebetulnya adzan itu didengar dari sejak zaman Rasulullah itu wakaf itu. Jadi Allahu Akbar dengan Allahu Akbar berikutnya itu berhenti, Pak. Wakaf. Tapi di sini disunahkan di satu tarikan, iktiron ya. Kan agak bingung, katanya wakaf, tapi katanya bareng. Nah, ini di sini juga dijawab, Pak. Utuh ya ulama itu menjelaskannya. Jadi sampai di mana tadi? Aula li'anahu al-marwi. Summa ar-raf'u ya. Di bawah membaca jazm atau membaca mati karena wakaf ya. Mewakafkan lalu dibaca mati, di bawahnya itu ya derajat kedua ya. Itu kan yang al-aula yang pertama. Derajat yang kedua ya, adalah ad-dhammu ya, atau ar-raf'u, summa ar-raf'u, yaitu dibaca rofa. Karena itu mufrad maka berarti bid-dhammah ya. Jadi yang adzan tadi Allahu Akbar disalahkan, justru itu yang lebih utama, Pak. Karena itu berarti dia wakaf sebetulnya ya. Wakaf, maka Allahnya itu hamzahnya tidak hilang, hamzah wasalnya tidak hilang karena dia kalimat sendiri. Dijelaskan oleh ulama ini, Pak. Kenapa lebih utama wakaf? Karena itu satu jumlah itu masing-masing. Allahu Akbar ya Allahu Akbar. Itu masing-masing jumlah. Mubtada khobar. Jadi independen. Bukan satu kesatuan. Sehingga walaupun dibacanya bareng, tetap independensi jumlahnya itu. Kan begitu, Pak. Itu penjelasan tentang, ada yang bilang semuanya jazm atau jazimul adan, majzumul adan ya, atau mu'rab. Jadi itu pembahasannya. Ada yang mengatakan ya i'rab saja, dia mati karena apa namanya? Karena wakaf gitu, dan seterusnya ya. Ada yang bilang enggak, ya karena memang adan itu semuanya jazm gitu ya. Kemudian di sini yang kedua, pendapat yang tengah-tengah ya, ar-raf'u. Aula wa innar raf'ah, dan sesungguhnya rafa itu aula adalah lebih utama lagi minal fathi, daripada dibaca fathah. Jadi Allahu Akbar itu lebih utama daripada Allahu Akbar. Tapi yang lebih utama lagi ya Allahu Akbar dibaca mati ya. Sekarang kenapa dhammah lebih utama dari fathah? Li'annahu harokatal i'rabi al-asliyati. Karena sesungguhnya dhammah itu adalah harkat i'rab yang asli. Al-asliyah itu mensifati harkatun ya, bukan al-asliyati. Harkatul i'rabi al-asliyatu. Ya, makanya pakai ta ya. Harkat i'rab yang asli gitu ya. Harkat asli dari i'rabnya ya, kan idhofah ya. Harkatul i'rabi al-asliyatu. Karena itu harkat dasar i'rabnya yaitu ya dhammah, karena jadi khobar kan. Fal ityanu bihi, maka mendatangkan dhammah itu ya.
Fal ityanu maka bermula adapun mendatangkan bihi dengan dhammah itu aula adalah lebih utama min ijlabi harokatin ukhra daripada mendatangkan atau menarik harkat yang lain. Liltiqo isakina ini karena pertemuan dua huruf sukun. Jadi daripada harus mendatangkan fathah karena bertemu dengan dua huruf sukun, maka lebih baik memakai harkat aslinya. Kenapa? Ya karena kalau diwasal kan tidak sukun. Sementara tadi diwasal tapi masih disukunkan itu kan karena niatnya wakof. Jadi sebagai marwinya, jadi ini berpegang teguh kepada wakof tapi disambung. Ya sudah, harkatnya berubah. Ya, aslinya dhammah karena wakof menjadi wati, karena disambung menjadi fathah. Tapi kata di sini enggak. Ya aslinya normal-normal saja. Dia wakaf kan karena mati kan gitu ya. Oh, wakaf karena mati ya. Dia mati kan karena wakaf ya. Terbalik-balik ya. Kemudian wa in kana jaizan, walaupun ada fathah itu jaizan adalah boleh, Pak. Boleh. Jadi kalau kamu menyalahkan orang, padahal itu masih boleh, apalagi dengan narasi berlebihan, salah fatal gitu, seolah-olah merusak akidah itu. Tapi ya karena pelakunya Ba'alawi kan udah biasa begitu Pak ya. Jadi menyesatkan akidah ini, menyesatkan adan ini ya. Ya nggak usah terlalu serius dengan ucapan orang itu tadi ya. Kemudian ini sudah masuk kepada bagian closingnya ya. Wala yunafi ya, dan tidaklah menafikan ya. Apa yang tidak menafikan itu Pak? Dibaca wasal ini ya. Artinya kan yang pertama itu dibaca pisah ya, di wakof. Yang kedua kan dibaca wasal. Ya, wasalnya itu berarti diharkati dhammah ya, ataupun diharkati fathah kan begitu. Ini tidak menafikan ya. Jadi yang tiga varian membaca ini ya, yaitu dibaca pisah, wakof, dibaca mati, Allahu Akbar, kemudian dibaca Allahu Akbar, wasal berarti, atau Allahu Akbar, wasal biniat wakof, itu la yunafi, tidak menabrak ya. Apa yang tidak dinabrak ya? Al-awwalah, hukum pertama. Apa itu hukum pertama? Annahu bahwasanya yundabu disunahkan korno kulli takbirataini, membarengkan setiap dua takbir fi sautin di dalam satu suara. Ya, enggak dipisahkan, dibarengkan ya. Kemudian perhatikan ini alasannya, li annahu, karena sesungguhnya ya, yujadu ma'al waqfi alar ra'i al-ula bisaktatin latifatin jiddan ya. Karena sesungguhnya yujadu sudah bisa ditemui atau bisa diwujudkan ya. Apa yang bisa diwujudkan itu Pak? Al-qorno ya. Qorno takbirataini itu bisa terwujud ya. Yujadu itu bisa diwujudin ma'al waqfi alar ra'i ya, al-ula, dengan berhenti di ro yang pertama. Bisa tatin latifatin, dengan berhenti yang sedikit sekali. Pokoknya asal dibaca mati itu sudah berhenti namanya Pak. Sudah ada jeda gitu loh. Sudah masuk wakofnya itu. Jadi Allahu Akbar itu sudah masuk disebut wakof, tapi juga masuk disebut korno at-takbirataini. Itu Pak ya, ulama menjelaskan sebegitu detailnya gitu ya. Dan itu yang lebih utama karena tercover semua di situ. Wakofnya ada, kemudian kornonnya ada, berbarengan iya, wakof iya. Makanya beda dengan bahasa yang tadi. Waslun biniyatil waqfi ya. Waslun berarti kornon disambung tapi niatnya wakof. Kalau di sini enggak. Ya wakof, tapi wakofnya tipis sehingga masih tidak terpisah walaupun ada wakof. Itu Pak. Bahkan di sini dengan sakta. Ya, sakta itu adalah berarti kita tidak bernafas berhentinya, gitu kan? Kalau kamu belajar sakta kan begitu ya. Yang tipis ya. Jadi itu kita baca
dengan wakof tidak lalu bertentangan dengan kesunahan kornot takbirotaini. Dua takbirnya itu digabung, disunahkan, dibaca wakof juga disunahkan. Maka kesimpulannya di sini, dibaca sukun itu lebih utama daripada yang lain, yang tadi disalahkan oleh orang itu. Ya, tetapi di bawahnya sukun dhammah, di bawahnya dhammah fathah, begitu ya. Dibaca sukun itu berarti kan wakof, Pak. Buktinya wakof, Allahnya itu dibaca hamzah lagi. Allahu Akbar, gitu. Tapi ini tidak melawan kepada kesunahan untuk dibarengkan atau ditempelkan ya. Jadi itu ya. Jadi kiron ya atau kornonnya ada, ya, berbarengannya ada, wakofnya ada. Berarti profilingnya atau deskripsinya itu dibaca bar, Pak, bukan baru. Kenapa? Karena kalau baru itu berarti nggak dipisah sama sekali, diwasel. Kalau diwasel begitu, demi mengejar korno, berarti mengabaikan wakof. Sementara di sini hukumnya sunnah wakof, sunnah korno. Maka caranya adalah wakofnya tipis. Saktatun latifatun. Gitu, Pak. Ya, begitu. Ya wallahu a'lam. Ya Habib Hanif salah lah ya. Artinya tidak memakai yang paling utama. Tapi kalau Allahu Akbar disalahkan itu kebangetan ya. Kebangetan. Ini salah satu pandangan saja. Kalau kamu cari-cari lagi mungkin lebih luas lagi penjelasannya ya. Jadi kita bicara hampir setengah jam ini ya bicara ilmu saja ya. Jadi dalam adzan itu mesti pembahasan salah satunya adalah apa sih hukum huruf-huruf terakhir dari setiap jumlah dalam adzan itu, apakah mu'rab ya, alal i'rab atau alal dasmi, semuanya dibaca sukun ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Mati, Pak, ya, nggak diharkati. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti Muhammadar, daknya ke roknya itu diidwamkan apa-apa ya. Itu panjang sekali ya. Yang jelas ada hal-hal yang membuat adzan tidak sah. Misalnya hamzahnya dibaca panjang Allah, karena itu menjadi istifham ya. Menjadi merubah maknanya. Itu menjadi lahnun jali ya. Kalau misalnya idwamnya tidak dibaca idwam, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu masih dianggapnya lahnun khafi karena tidak merubah makna. Jadi mengidwamkan dal kepada ro ya, idwam bilahunna, yaitu tidak merusak makna dan tidak menjadikan batal. Ya begitu juga idwam yang lain. Misalnya idwam bihunnah tidak dibaca panjang, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna. Tidak dibaca anna Muhammadar Rasulullah misalnya. Itu kan tidak merubah. Tajwid itu kan tidak merubah makna. Yang merubah makna itu apabila lahnun jali, menambah-nambah huruf ya. Begitu ya, semoga ada manfaatnya. Allahumma dina